Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudian Sintawati dengan NIM 112410574. Di sini saya akan menjelaskan apa yang ada dalam esai saya untuk ujian akhir semester manajemen operasional, dengan judul esainya adalah Kepemimpinan Transformasional dalam Operasi, Peran Strategis Pemimpin dalam Membangun Budaya LEAN yang mengintegrasikan kualitas, persediaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia atau SDM. Topik ini saya angkat karena dalam praktik manajemen operasional, keberhasilan sistem seperti LEAN tidak hanya ditentukan dalam metode atau alat saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan dan budaya organisasinya. Pada pendahuluan ini berisikan tentang dalam era persaingan global yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk tidak hanya menekan biaya, tetapi juga menjaga kualitas, fleksibilitas proses, dan keberlanjutan operasional. Manajemen operasional memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan proses penciptaan nilai bagi pelanggan. Selanjutnya, salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk meningkatkan kinerja operasional adalah LEAN Management. Nah, LEAN bertujuan menghilangkan pemborosan dan menciptakan aliran proses yang efisien. Namun, dalam praktiknya, banyak organisasi gagal menerapkan LEAN secara berkelanjutan. Kenapa? Karena menurut berbagai literatur, kegagalan tersebut bukan disebabkan oleh konsep LEAN yang lemah, melainkan karena kepemimpinan yang tidak mampu membangun budaya yang sesuai dengan prinsip LEAN-nya. Oleh karena itu, kepemimpinan transformasional menjadi faktor kunci dalam menjembatani atau menyambungkan kesenjangan antara teori LEAN dan praktik di lapangannya. Nah, tujuan esai ini adalah untuk menganalisis bagaimana kepemimpinan transformasional berperan dalam membangun budaya LEAN yang terintegrasi antara kualitas, persediaan, dan pemberdayaan sumber daya manusianya. Selanjutnya, pada pembahasan bagian 1 di sini, kepemimpinan transformasional dalam manajemen operasionalnya. Nah, kepemimpinan transformasional pertama kali ditemukan oleh Burns yang menekankan bahwa pemimpin harus mampu meningkatkan motivasi dan nilai pengikutnya. Dalam manajemen operasional ini, pemimpin transformasional tidak hanya mengawasi proses produksi, tetapi juga membentuk visi jangka panjang dan mendorong perubahan budaya kerjanya. Bas mengembangkan konsep ini menjadi 4 dimensi utama, yaitu yang pertama ada idealist influence, yang kedua ada inspirational motivation, yang ketiga ada intellectual simulation, and yang terakhir adalah individualist consideration. Nah, keempat dimensi ini sangat relevan dengan LEAN management karena LEAN membutuhkan keterlibatan aktif karyawan, kreativitas dalam problem solving, serta komitmen kolektif terhadap perbaikan berkelanjutan. Pembahasan bagian 2-nya, LEAN Management sebagai sistem terintegrasi. LEAN Management berakar dari Toyota Production System yang menekankan 2 prinsip utama, yaitu continuous improvement dan respect for people. LEAN bukan hanya sekedar alat seperti Kanban atau just in time, tetapi merupakan filosofi dan sistem manajemen menyeluruh. Nah, LEAN ini mengintegrasikan 3 aspek utama manajemen operasionalnya, yaitu yang pertama ada manajemen kualitas, yang kedua ada pengelolaan persediaan, dan yang ketiga ada pemberdayaan sumber daya manusianya atau SDM-nya. Nah, ketiga aspek ini saling berkaitan. Peningkatan kualitas tanpa pengelolaan persediaan yang baik dapat menimbulkan pemborosan. Nah, sebaliknya, pengurangan persediaan tanpa kualitas proses yang stabil dapat mengganggu kelancaran pada produksinya. Selanjutnya, pembahasan bagian 3-nya ada peran kepemimpinan transformasional dalam kualitas dan persediaannya. Nah, dalam manajemen kualitas LEAN ini, fokus utama adalah pencegahan kesalahan sejak awal prosesnya. Nah, hal ini membutuhkan budaya keterbukaan atau pembelajaran. Pemimpin transformasional menciptakan lingkungan di mana karyawan tidak takut melaporkan kesalahan
dan justru didorong untuk memperbaiki proses-proses yang ada. Dalam pengelolaan persediaan ini atau konsep just in time menuntut koordinasi dan kepercayaan antar bagiannya. Pemimpin transformasional berperan dalam menyelaraskan visi, membangun komunikasi lintas fungsi, dan memastikan bahwa pengurangan persediaan dilakukan secara sistematis, bukan sekedar pemotongan pada stoknya saja. Yang keempat ada pembahasan bagian 4, yaitu layan tradisional versus layan transformasional. Layan tradisional umumnya berfokus pada efisiensi, proses, dan pengurangan biaya jangka pendek. Pemimpin cenderung berperan sebagai pengawas yang menekankan kepatuhan terhadap prosedurnya. Sebaliknya, layan transformasional menekankan budaya, nilai, dan pengembangan pada manusianya. Nah, pemimpin berperan sebagai inspirator atau pembina, sementara sumber daya manusia dipandang sebagai alatnya untuk menstrategiskan. Nah, pendekatan ini lebih berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Nah, pada bagian 5, studi kasus pada Toyota. Toyota merupakan contoh nyata keberhasilan layan yang dipimpin secara transformasional. Keberhasilan Toyota tidak hanya terletak pada sistem produksinya, tetapi pada gaya kepemimpinan yang menekankan pembelajaran dan pengembangan pada manusia. Menurut Licker, Toyota leaders are teachers first, managers second. Pemimpin Toyota berperan sebagai pendidik yang membimbing karyawan dalam problem solvingnya dan perbaikan keberlanjutan, sehingga layan menjadi budaya yang hidup dan berkelanjutan. Selanjutnya, tantangan dan kegagalan layan akibat kepemimpinan yang tidak transformasional. Nah, meskipun layan banyak diadopsi, banyak organisasi gagal karena layan diterapkan secara top down dan hanya berfokus pada alat. Nah, karyawan tidak dilibatkan sehingga layan dipersepsikan sebagai beban tambahan. Kurangnya kepemimpinan transformasional juga menyebabkan rendahnya kepercayaan dan komunikasinya. Budaya saling menyalahkan, menghambat pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan layan bukan disebabkan oleh metode, melainkan oleh kepemimpinan yang tidak mampu membangun budaya yang mendukung perubahannya. Yang terakhir, sebagai penutup, sebagai kesimpulan yang ingin saya sampaikan, apa yang ada dalam essay saya ini dapat ditegaskan bahwa kepemimpinan transformasional ini memiliki peran strategis dalam keberhasilan layan pada manajemennya. Integrasi antara kualitas, persediaan, dan sumber daya manusia tidak dapat dicapai hanya dengan alat teknis saja, tetapi membutuhkan kepemimpinan yang mampu membangun budaya organisasi yang adaptif dan partisipatif. Nah, implikasinya organisasi perlu menjadikan pengembangan kepemimpinan transformasional sebagai bagian penting dari strategi manajemen operasional agar layan dapat berjalan dengan secara berkelanjutan. Demikian penjelasan esai ujian akhir semester manajemen operasional yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.